Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bola TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program TV-an. Pernah nggak boleh itu merasa nelangsa dengan apapun itu yang tidak nyaman di kehidupan Bolo? Tentu dalam kapasitas sebagai manusia, saya rasa pasti merasakan itu semuanya. Tapi yang terpenting di sini adalah bukan nelangsanya, bukan penyesalannya, bukan rasa bersalahnya, tetapi apa? Yang terpenting di sini adalah Bolo tetap yakini bahwa semuanya itu tertuang di takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu konsekuensi logis dari rukun iman yang terakhir, di mana kita sebagai muslim harus mengimani setiap ketentuan Allah, baik yang buruk atau yang baik. Masalahnya pada penyikapan. Kebanyakan dari kita itu ketika mendapatkan sesuatu yang menarik, nyaman, menguntungkan, kita baru berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru happy, kita baru berekspresi syukur dengan apapun yang biasa kita lakukan. Tetapi kadang-kadang ketika dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin itu tidak nyaman dirasa, seringkali alhamdulillah ini tak pernah terlintas, jangankan terucap, kepikiran naik gak blas gitu. Spontannya orang ketika nelangsa nangis, itu masih standar, untung nggak sampai syakau. Tapi kalau bola arek TV saya rasa tidak sampai seperti itu. Syukur-syukur bisa langsung mengembalikan rasa tidak nyaman itu. Astagfirullah, ini sudah menjadi garis Allah. Dan ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu, apa sih konsekuensinya kalau seseorang itu nggak pinter? Alhamdulillah. Apa sih konsekuensinya kalau seseorang itu nggak pinter legowo dengan apa yang dia hadapi dalam kehidupan ini? Kalau kita cermati, ternyata di ayat itu ancamannya luar biasa. Jadi bagi siapapun hamba yang tak cukup pandai mensikapi rasa syukur, itu ancamannya luar biasa Bolo ternyata. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian mampu bersyukur dengan sepenuhnya syukur sampai merasa happy di tiap keadaan, janjinya la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Ini yang seringkali diingat oleh semua orang. Kalau bersyukur itu konsekuensinya itu pasti ditambah. Tetapi jarang, atau mungkin sudah tahu artinya. Lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, kafaro itu bisa bermakna ingkar nikmat, bisa bermakna menutupi, kafir dan seterusnya. Kita tidak fokus pada pembahasan etimologis. Barang siapa yang ingkar nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pedih. Ini lampu merah betul ini.
Jadi yang Maha Kuasa ini serius mengancam mereka yang nggak pandai bersyukur. Orang itu sudah ngerti dan paham kalau pandai bersyukur itu pasti ditambah. Sementara jarang orang menyadari. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau tidak pandai bersyukur bagaimana? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu baru di Al-Quran bolo. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan kemarahan yang tertuang dalam hadis qudsi sahih. Wah, ini Allah marah betul di situ. Bagaimana redaksi kemarahan Allah? Tetap di titian bolo, kita akan lanjutkan setelah ini. Baik bolo, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian pandai bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat, ingkar nikmat, maka ketahuilah sesungguhnya azabku pedih. Ini adalah statement kemarahan yang Maha Kuasa kepada siapapun makhluknya yang tak kunjung mampu bersyukur. Itu baru di Al-Quran, belum lagi di hadis qudsi sahih dalam berbagai redaksi. Di antaranya, wa man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj min tahti ardi wa sama'i. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapapun yang tak mampu bersyukur, siapapun yang tak mampu bersabar terhadap apa yang aku teskan dalam kehidupannya, falyatlub rabban siwa'i, silahkan dia mencari Tuhan selain. Falyatlub rabban siwa'i, silahkan dia mencari Tuhan selain. Falyakhruj min tahti ardi wassama'i, silakan dia hengkang dari bumiku dan dari langit. Coba bayangkan, yang Maha Kuasa sampai marah sedemikian. Falyatlub rabban siwa'i, golek pangeran salianku. Ini kan luar biasa statement kemarahan yang Maha Kuasa yang tertuang dalam hadis qudsi. Makanya bolo, perspektif atau dalam pandangan tasawuf atau sufisme, seburuk-buruknya hamba itu hamba yang mengeluh. Kenapa demikian? Karena berdasar ayat tadi dan hadis qudsi tadi, itu bagi sufisme itu mengerikan sekali. Membayangkan sampai yang Maha Kuasa ngusir dari semesta itu sudah luar biasa kemarahannya. Loh, sudah begitu loh, nyata-nyatanya beberapa di antara bolo, atau jangan bolo deh, kalau bolo kan api-api wong. Beberapa manusia itu ada yang dengan mudahnya menyalahkan keadaan. Kadang-kadang ada yang dengan mudahnya mengeluh oleh sebab sesuatu yang remeh. Kadang-kadang yang mohon maaf bolo, beberapa orang mungkin di saat stres atau depresi sampai berani menghakimi dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, ya Allah,
apa salahku? Kok saya sampai begini ya Allah? Salahku apa ya Allah? Dalam perspektif sufisme, ketika seseorang hamba saat stres, depresi, mengeluh terus bilang, ya Allah, apa salahku ya Allah? Itu lancang sekali. Coba kita teladani ayah kita, baginda Nabi Adam alaihissalam. Baginda Nabi Adam secara gentle bersujud di hadapan Allah dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ya kami telah zalim terhadap diri sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika panjenengan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pastilah menjadi orang-orang yang merugi. Itu ayah kita boloh. Begitu gentlenya ayah kita mengakui di hadapan Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami zalim terhadap diri kami. Itu Nabiullah Adam. Kemudian Nabiullah Yunus alaihissalam, saat beliau dilahap ikan dan berada dalam perut ikan itu selama sekian malam, karena para mufassir berbeda hari, berapa masa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ini? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Coba boleh perhatikan, dua nabi, ayah kita dan Nabi Yunus. Belum lagi kisah beberapa orang saleh yang dengan gentle ketika dihadapkan dengan sesuatu takdir yang secara kasat mata nampak tidak nyaman. Nabi Yunus di dalam perut ikan, yang beliau lakukan gentle, mengakui, ya Gusti Allah, saya salah, mohon ampun. Lu sementara mohon maaf, beberapa orang modern saat ini kadang-kadang dengan mudahnya, ya Allah, sholat malamnya bagus, menangisnya oke, tetapi sekali dia, ya Allah kok saya begini sih, ya Allah kok saya, takdir saya kok ngenes gini sih. Anda belum seberapa boloh dibandingkan dengan apa yang dialami oleh beberapa orang saleh. Gentle boloh jika memang bersalah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih supaya kita itu mudah untuk mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana boloh. Kita akan lanjutkan setelah ini. Lalu bagaimana boloh supaya kita itu bisa gentle? Artinya gentle itu gentle mengakui salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lantas menyalahkan keadaan, tidak lantas menyalahkan takdir, tidak lantas kemudian menghakimi yang maha kuasa. Saya salah apa ya Allah? Pertama,
Bolo harus memantapkan keyakinan bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Fatihah dan dalam mushaf tertulis di semua surat kecuali surat Al-Bara'ah, ada ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama Allah yang diperkenalkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ada sejumlah 99 yang dikenal dengan Al-Asma Al-Husna. Tetapi yang paling sering dimunculkan, kira-kira yang paling sering dimunculkan, dipamerkan oleh Allah kepada kita itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Itu yang paling sering Allah pamerkan. Aku ini loh Ar-Rahman. Aku ini loh Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim? Oleh beberapa mufassir, Ar-Rahman adalah didefinisikan dengan kasih sayang Allah yang bersifat general untuk seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Dan Allah tidak pandang bulu. Mereka yang beriman dikasih oksigen. Mereka yang tidak beriman ya dikasih juga. Mereka yang baik ya dikasih kehidupan juga, dikasih rezeki, dikasih kesehatan dan seterusnya. Yang tidak baik juga seperti itu. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang spesial hanya untuk mereka yang beriman. Makanya begini, Bolo harus mampu mewujudkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini sampai mendarah daging, sampai Bolo itu yakin betul bahwa Allah itu paling suka ketika dikenal sebagai sosok yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di surah Al-Fatihah ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah di sini itu adalah ketika Bolo sudah mampu, ketika melihat apapun yang diciptakan Allah, baik itu berupa takdir, baik itu takdir yang berupa karir, jabatan, kekayaan, popularitas, putra-putri, kesuksesan dan seterusnya. Kalau sudah disandarkan bahwa ini berdasar Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, maka secara auto yang keluar dari lisan Bolo adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kalau itu sudah mendarah daging, ketika seseorang dihadapkan dengan takdir yang tidak nyaman sekalipun, auto yang terucap adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang nikmat, Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu dalam kondisi happy, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah satu ayat, satu pujian pakem yang dahsyat, Bolo. Saking dahsyatnya Alhamdulillahirabbil alamin tersebutkan dalam beberapa hadis sahih. Ayat ini itu ketika diucapkan
diucapkan oleh seorang hamba, Allah mampu tersanjung saat mendengar. Ketika seorang hamba melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, memberikan respon, komentar. Apa respon? Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Nubolo, alhamdulillahkan hidupmu. Bolo harus bisa kenal Allah itu kenal Ar-Rahman Ar-Rahimnya saja. Karena memang yang Maha Kuasa sengaja sepertinya dengan banyaknya Ar-Rahman Ar-Rahim ini diulang-ulang di Al-Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ingin dikenal sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Darah dagingkan itu dalam kehidupan, maka bolo akan selalu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi bolo di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV